dengan mata kepala Ratna sendiri dia melihat neneknya itu tiba-tiba kayak ngorok gitu loh, ditambah kayak rambutnya itu tiba-tiba ke atas. Lihat kayak gitu tuh Ratna kayak langsung kaget gitu, kenapa gitu nenek tiba-tiba kayak gitu, dan dia baru menyadari kalau itu tuh lagi sakaratul maut. Halo teman-teman, balik lagi di channel NPC Media di segmen Ngopi, Ngobrol Creepy. Jadi hari ini aku bakal bawain satu cerita horor yang berasal dari salah satu teman kita yang bernama Ratna. Halo Ratna, tapi disclaimer dulu ya, semua nama dan tempat udah kita samarkan semua. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, kita langsung aja ke ceritanya kali ya. Jadi, singkat cerita, ini pengalaman dari Ratna waktu kecil. Nah, Ratna ini mempunyai seorang nenek yang udah tua banget gitu. Dan dia mengalami Alzheimer kayak, atau yang sering kita sebut itu dengan pikun gitu. Nah, nggak lama kemudian nenek Ratna ini jatuh sakit, bener-bener sakit parah banget, bahkan badannya tuh sampai nggak bisa bergerak, bahkan untuk kayak mandi, membuang air kecil dan air besar tuh kayak harus digendong dulu oleh anak-anaknya. Nah, badan nenek Ratna ini awalnya tuh kayak udah kurus banget, ditambah dia jatuh sakit, jadi badannya tuh tambah kurus, kayak tinggal sisa-sisa tulang dan kulitnya aja. Kayak setiap ngelihat neneknya tuh Ratna tuh kayak ngerasa kayak sedih gitu, sampai bahkan juga dia sempat nangis gitu, kayak kasihan banget lihat kondisi neneknya yang sekarang bener-bener kayak sakit banget gitu. Bahkan Ratna ini kayak selalu membantu ibunya untuk merawat neneknya. Bahkan pada saat itu tuh Ratna tuh umurnya masih kecil banget, kayak sekitar 4 tahunan gitu. Nah, yang merawat nenek tersebut tuh bahkan bukan anak-anak kandungnya gitu, melainkan ibu dari Ratna ini yang jadi menantunya. Entah kenapa gitu, kayak neneknya ini setiap dibawa ke rumah anak-anaknya tuh kayak nggak betah gitu loh, kayak pengen minta pulang terus gitu. Bahkan ketika di sana pun yang dicari tuh selalu mamahnya Ratna ini, kayak bener-bener kayak yang selalu dipanggil-panggil, kayak dicari. Mungkin karena emang tinggalnya tuh di rumah Ibu Ratna kali ya, jadi yang dicari-cari tuh ya Ibu Ratnanya gitu, bukan anak-anaknya. Nah, kayak nenek Ratna ini tuh orangnya tuh kayak baik banget. Pada saat waktu masih sehat tuh kayak suka ngajak main Ratna, kayak jalan-jalan keliling-keliling gitu. Karena mungkin posisinya kan pada saat itu Ratna itu cucu paling kecil, dan tubuh neneknya kan jadi masih sehat gitu, jadi kayak suka ngajak-ngajak Ratna kayak jalan-jalan keliling-keliling gitu. Dan tapi sayang gitu, karena Ratna ini masih kecil, jadi kayak ingatannya tuh kayak masih samar-samar gitu, kayak belum jelas gitu. Palingan kayak cuman kayak diceritain sama mamahnya kalau dulu tuh Ratna tuh suka diajak ke sini ke situ sama neneknya sebelum neneknya tuh jatuh sakit. Nah, udah banyak kayak yang dicoba oleh keluarganya gitu, kayak berobat dari medis, herbal, bahkan kayak terapi gitu, tapi hasilnya tuh kayak tetap nihil gitu, kayak nggak ada kemajuan gitu, nggak sembuh-sembuh. Dan bahkan juga Ratna ini kayak suka ikut gitu, suka ikut kalau setiap neneknya tuh kayak berobat, suka kayak dia tuh suka diajak. Jadi di Ratna tuh kayak bener-bener kayak ngeliat banget gitu, kayak perkembangan dari neneknya yang dari awalnya yang masih sehat, terus tiba-tiba sakit, terus berobat tuh Ratna yang selalu nemenin gitu. Dan bahkan dia juga kayak kasihan banget gitu lihat ibunya yang kayak tiap hari harus banting tulang untuk ngurusin neneknya. Bahkan kan
Ibu Ratna ini kan punya anak tuh 2. Jadi Ratna tuh anak kedua, dia tuh punya kakak. Jadi Ibu Ratna tuh sehari tuh kayak ngurusin Ratna, kakaknya dan neneknya ini. Kadang-kadang tuh kasihan banget kayak ngelihatnya. Tapi untungnya tuh Ibu Ratna ini orangnya sabar gitu. Dia mau ngurusin dengan sabar walaupun kayak itu tuh bukan ibu kandungnya gitu. Waktu terus berlalu gitu. Kayak sesabar-sabarnya manusia pasti bakal ada habisnya gitu kan. Jadi kayak antara sedih dan kasihan juga gitu. Ratna ini tiba-tiba kayak ngelihat ibunya lagi berdoa gitu, kayak ya Allah kalau emang ibu atau neneknya ini sembuh tolong cepatkanlah gitu. Tapi kalau emang pada akhirnya dia nggak sembuh gitu, tolong segerakanlah gitu, karena kasihan gitu lihat ibu yang selalu sakit terus-terusan gitu. Kayak nyes banget gak sih gitu, kayak lihat ibunya kayaknya udah capek banget gitu, kayak lihat kondisi neneknya yang emang nggak kunjung sembuh gitu. Bahkan kayak sekarang tuh nenek tuh kalau membuang air besar tuh udah nggak kerasa gitu loh, jadi tiba-tiba kayak keluar aja. Jadi tuh ibunya yang bener-bener kayak sabar ngebersihin walaupun emang udah kemana-mana gitu. Nah, di suatu hari saat itu di rumah tuh cuman ada dia, eh, ibunya, neneknya, dan tantenya. Jadi ayah dan kakaknya tuh lagi nggak ada di rumah gitu. Nah, ibunya, Ibu Ratna ini dan tantenya itu kayak bacain Yasin untuk neneknya dengan tujuan kayak agar meringankan rasa sakit yang diderita oleh neneknya ini. Nah, terus tiba-tiba di tengah-tengah tante dan ibunya ini membaca surat Yasin, dengan mata kepala Ratna sendiri dia melihat ibunya tuh neneknya itu tiba-tiba kayak ngorok gitu loh, kayak ngorok aja gitu tiba-tiba gitu, dan ditambah kayak rambutnya itu tiba-tiba ke atas. Lihat kayak gitu tuh Ratna kayak langsung kaget gitu, kenapa gitu nenek tiba-tiba kayak gitu, dan dia baru menyadari kalau itu tuh lagi sakaratul maut. Nah, dengan keadaan panik gitu ya, eh apa itu kayak ibu dan tantenya tuh kayak teriak-teriak gitu. Akhirnya tetangga-tetangga tuh pada datang gitu, dan akhirnya memanggil bapak dan kakaknya yang pada saat itu nggak ada di rumah gitu, kayak disuruh pulang gitu karena kan neneknya udah sakaratul maut kan gitu. Dan pada saat tetangga-tetangganya udah pada datang ke rumah gitu, eh, kayak ibu dan tante Ratna ini kayak udah nangis-nangis histeris gitu loh, karena emang udah ibunya tuh kayak neneknya tuh udah bener-bener kayak sakaratul maut gitu. Dan orang-orang tuh kayak langsung ngumumin karena kan pada sakaratul maut itu langsung meninggal. Nah, orang-orang tuh tetangga-tetangganya tuh kayak langsung ngumumin tentang kematian si nenek di masjid. Dan gak lama juga mereka tuh langsung memandikan dan menyolatkan nenek tersebut. Nah, neneknya ini dikuburkan di tepat di belakang masjid yang sudah beliau wakafkan gitu. Jadi posisinya tuh emang nggak terlalu jauh dari makam ke rumahnya, tuh emang nggak terlalu jauh gitu. Dan di makam tersebut juga sudah ada om dari Ratna yang, jadi makam itu kayak udah kayak makam keluarga gitu. Makanya kenapa neneknya tuh minta untuk dikuburkan di situ. Nah, pada saat itu tiba-tiba Ratna ini dipanggil oleh keluarga kayak untuk ngeliatin proses pemakaman dari neneknya ini, dengan tujuan kayak ya biar tahu gitu, kayak kan karena emang Ratna ini kan udah dari lama gitu kayak ngurusin neneknya gitu kan, ikut bantu ibunya untuk mengurusi neneknya. Jadi dia tuh kayak dikasih lihat kalau sebenarnya nenek tuh udah nggak ada gitu. Bahkan pada saat itu juga Ratna ini kan mau buang air kecil gitu, cuman karena orang-orang tuh pada di pemakaman semua, jadi akhirnya dia ngelihat apa itu proses pemakaman dari neneknya ini. Nah, karena udah lumayan gelap gitu, hari itu semakin gelap, semua orang tuh kembali ke rumahnya masing-masing, dan keluarga mereka pun kembali ke rumah dari Ratna ini. Nah, malam pun tiba gitu, walaupun banyak orang gitu
udah apa tuh kayak suasananya tuh terasa sunyi gitu loh. Nah tiba-tiba kakak Ratna ini pengen buang air kecil. Dia pun meminta sepupunya untuk mengantarkan ke kamar mandi. Nah tiba-tiba tuh sepupunya tuh kayak iseng gitu, kayak motret sekitar gitu. Waktu dia lihat, betapa terkejutnya ketika dia lihat hasil fotonya itu, tiba-tiba ada dua bayangan putih, yang satu panjang dan yang satu pendek kayak bersebelahan gitu, seperti poci. Takut. Aduh merinding. Nah kakak kakak Ratna ini dan sepupunya tuh kayak langsung lari gitu, kayak ke kamar. Dan keesokan harinya tuh mereka tuh baru cerita ke keluarga kalau mereka melihat dua poci ada di potret yang diambil oleh sepupunya ini. Dan karena takut, akhirnya mereka pun langsung menghapusnya dari galeri gitu. Nah hari berlalu, jadi kayak di tradisi di daerahnya Ratna ini selalu ngadain pengajian sampai 7 hari. Dan saat itu hari itu kayak menjelang maghrib gitu, orang tuanya tuh nggak ada di rumah. Nah mereka tuh kayak nyari-nyari di mana Ratna tuh kayak kemana gitu, tumben dia nggak ada di rumah gitu, padahal biasanya selalu ada di rumah. Nah waktu mereka mencari-cari, ternyata Ratna ini sedang ada di samping makam neneknya, kayak lagi diem. Dan ketika ditanya juga kayak kenapa tuh, Ratna tuh udah nggak inget karena kan waktu itu masih kecil kan, jadi kayak dia tuh nggak tahu kayak kenapa gitu, kayak tiba-tiba ke nenek. Mungkin pada saat masih kecil mungkin kayak kangen aja kali ya gitu, apalagi kan Ratna ini melihat proses pemakaman dari neneknya gitu, jadi mungkin emang kangen aja. Nah akhirnya setelah dibujuk-bujuk gitu, akhirnya tuh Ratna ini pulang dengan keadaan nangis gitu. Mungkin emang kayak sesakit itu ya jadi Ratna gitu, kehilangan orang yang disayang. Nah keesokan harinya gitu, para keluarga pun kayak pulang ke rumah masing-masing, tapi kayak balik lagi sore harinya gitu. Nah posisinya tuh Ratna ini kayak punya piano kecil gitu, kayak piano kecil yang dihidupinnya tuh kayak pakai baterai gitu. Nah seingat dia tuh piano itu tuh emang belum rusak. Nah dia tuh disimpan di kamar tengah, yang dimana kayak dulunya tuh tempat tidur yang dipakai oleh kakaknya dan neneknya ini. Nah kakaknya itu kayak ada di belakang gitu, tiba-tiba dia ngedengar suara piano bunyi. Nah dia ngira kayaknya Ratna lagi main piano deh gitu. Terus waktu dia nyamperin, ternyata Ratna tuh nggak lagi main piano, dia lagi di depan gitu. Dia lagi di depan, lagi sendirian gitu. Terus tiba-tiba kayak kenapa pianonya tuh bunyi sendiri gitu kan. Dan seingat Ratna ini, piano ini tuh nyala tuh nggak sekali 2 kali, tapi 3 kali dengan hari yang berbeda gitu. Nah selain bunyi mainan, mereka juga sering banget ngecium kayak bau kapur barus. Kalian tau gak sih kapur barus, atau yang disebut dengan kamper? Nah kayak mereka tuh sering banget ngecium bau kamper dan bau mawar, padahal tuh mereka nggak ngegunain itu untuk proses pemakaman neneknya. Kayak aneh gak sih gitu, kayak tiba-tiba mencium bau gitu. Tapi Ratna ini sering pernah dengar gitu kalau orang meninggal arwahnya itu masih ada di situ selama 40 hari gitu. Jadi dia tuh ngira apa itu tuh beneran nenek atau bukan gitu. Tapi kalau nenek, berarti nenek tuh masih lihat gitu apa yang dilakuin oleh Ratna dan keluarganya. Nah kalaupun itu beneran nenek gitu, kayak mereka pun masih ngerasa kayak takut gitu, dan ngerasa kayak kasihan juga gitu. Bahkan mereka pun kayak setiap hari tuh kayak selalu berdoa gitu biar neneknya tuh pergi dengan tenang. Nah setiap sore tuh Ratna ini selalu mengunjungi makam neneknya, kayak bener-bener kayak hampir setiap hari gitu. Dan dia selalu bercerita di depan makamnya dengan tujuan kayak semoga neneknya ini mendengar apa yang diceritakan oleh Ratna ini. Karena emang neneknya itu emang deket banget gitu loh sama Ratna gitu. Jadi Ratna tuh pada saat itu kan masih kecil banget gitu ya, tapi dia udah berpikir sedewasa itu gitu. Nah
karena Ratna itu sayang banget sama neneknya gitu. Sampai ketika dia udah beranjak dewasa, dia tuh kayak nanya gitu ke orang tuanya gitu. Kayak kenapa pada saat neneknya meninggal, dia kan disuruh berdiri dan untuk ngelihat proses pemakaman dari neneknya gitu. Nah, jawaban dari orang tuanya tuh kayak tujuannya tuh biar Ratna itu kayak nggak berlarut-larut gitu loh, kayak biar tahu gitu kalau emang neneknya tuh udah nggak ada gitu, biar nyadar akan hal itu gitu. Karena kan pada saat itu dia masih kecil gitu, pasti kurang ngerti. Jadi akhirnya keluarganya itu menyuruh dia untuk ngelihat proses pemakamannya. Nah, meskipun kayak bisa dibilang kayak kenangan Ratna ini kan sama neneknya sedikit ya, karena posisinya pada saat itu juga dia masih kecil. Jadi kayak bener-bener kayak sedikit banget gitu. Nah, setiap lagi ada masalah dengan keluarganya, dia tuh selalu manggil-manggil neneknya gitu. Jadi pernah ada suatu ketika nih, Ratna tuh lagi berantem sama ayahnya. Dan dia ngerasa kayak bener-bener kecewa banget, sakit hati banget gitu sama ayahnya. Akhirnya tuh Ratna ini kayak manggil-manggil neneknya dan berdoa, kayak kayak manggil neneknya gitu loh, kayak minta tolong sama neneknya, kayak nangis-nangis gitu. Terus malamnya tuh bapaknya tuh tiba-tiba ngigau gitu, kayak mengigau gitu. Nah, keesokan harinya tuh tiba-tiba ayahnya tuh baik lagi ke dia gitu loh. Kayak langsung baik lagi aja gitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, pernah juga, jadi pada saat itu ibunya tuh kayak lagi ada berantem gitu sama ayahnya. Ibu Ratna ini lagi berantem sama ayahnya Ratna ini. Terus tiba-tiba tuh ibu Ratna ini kayak manggil neneknya gitu. Terus malamnya itu ayahnya tuh mimpi kalau dia tuh kayak dipukulin gitu loh sama neneknya. Makanya kenapa dia tuh kayak langsung sadar gitu loh. Kayak rada aneh juga sih sebenarnya gitu. Karena kan kayak ibaratnya datangnya tuh emang lewat mimpi gitu. Sebenarnya itu kan kita nggak tahu ya itu beneran nenek atau enggak. Cuman mereka tuh selalu sering gitu loh manggil neneknya gitu. Dan itu nggak sekali dua kali, beberapa kali. Makanya kenapa kalau misalnya mereka lagi ada berantem atau lagi ada masalah, kayak selalu manggil nenek gitu. Entah kebetulan atau gimana ya gitu. Tapi Ratna ini juga pernah dengar kalau orang yang sudah ada di akhirat tuh biasanya penglihatannya lebih tajam, dan itu tuh nggak tahu benar atau enggak, sebenarnya Allahu alam juga sih. Sebenarnya itu tergantung kepercayaan dari kalian juga sih ya guys. Sebenarnya itu beneran ada atau enggak. Oke, jadi segitu aja guys ceritanya. Lumayan sedih juga ya, kayak ada sedihnya juga, ada takutnya juga gitu. Tapi semoga Nenek Ratna tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Dan thank you banget yang udah dengerin sampai akhir. Dan buat kalian nih yang punya cerita horor atau cerita yang lainnya, bisa banget hubungin kita buat kita ceritain. Tapi sebelum itu, kalian tau gak guys, kalau kita tuh punya segmen baru nih. Dan buat kalian kayak para pecinta hewan, bisa banget ikutin kita terus biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Nah, buat teman-teman, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, thank you guys. See you. Bye-bye.